kita yakin selama ini Megawati dan PDIP tidak akan pernah percaya 50% kepada Prabowo. Bahwa bagi Megawati sekarang ini, bagi PDIP sekarang ini, bisa jadi yang penting bukan Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Baru hari kedua kampanye berlangsung, kelihatannya ketegangan di arena Pilpres semakin panas, semakin membara. Kita melihat sekarang ini ke depannya bagi PDIP bisa jadi yang penting bukan Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres nanti. Sahabat BN, kalau ini sempat nanti mengemuka, memang kita melihat Pilpres kali ini betul-betul Pilpres yang tersengit jika dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu. Kita menganggap dulu Pilpres 2019 Pilpres yang sangat hangat, yang sangat panas persaingannya. Karena hanya head to head antara Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf Amin. Tetapi sekarang kelihatannya akan jauh lebih panas Pilpres kali ini dibandingkan 2019. Penyebab panasnya adalah karena PDIP sungguh sangat terluka gara-gara Jokowi dan keluarganya yang adalah kader PDIP yang selama ini telah dibesarkan oleh PDIP, dari menjadi wali kota sampai menjadi presiden, dari anaknya sampai mantunya dibesarkan oleh PDIP, tiba-tiba sangat genting sekarang ini berbelok masuk ke kubu lawan, ke Prabowo Subianto, dan bergabung di sana, diselipkannya anaknya di sana Gibran untuk melawan PDIP. Ini tentu menyakitkan sekali bagi Megawati dan PDIP. Menyakitkan sekali ini. Karena itu kita melihat bisa jadi atau kemungkinan besar bagi PDIP adalah satu tekad. Asalkan jangan Prabowo Gibran. Apapun namanya nanti, yang penting bukan Prabowo Gibran. Di sana tekadnya kelihatannya. Dulu kita mendengar bahwa ada yang membisikkan kepada Ibu Megawati atau pihak lain, entah yang membisikkan Ibu Pak Jokowi atau entah siapa, bahwa Puan Maharani nanti boleh maju untuk capres atau cawapres kalau elektabilitasnya 15% minimal dari hasil survei. Tetapi kenyataannya hasil survei untuk elektabilitas Puan Maharani di bawah 10, tidak sampai 10%. Akhirnya kelihatannya Ibu Megawati urung memajukan Puan Maharani untuk capres dan cawapres. Tetapi apa yang terjadi sahabat BN? Diam-diam ternyata tanpa memperhatikan elektabilitas, tanpa memperhatikan hasil survei, bahkan tidak disurvei sama sekali, Gibran anaknya Jokowi maju menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, musuh bebuyutannya Megawati, dan melawan PDIP atau melawan paslon
capres-cawapres PDIP. Hati siapa tidak akan sakit kalau begitu. Makanya kita melihat sekarang ini tidak akan ada obatnya lagi luka hati Megawati, luka hati PDIP terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tidak akan ada obatnya. Disinilah kita berani mengatakan bahwa bagi PDIP sekarang ini yang penting asal jangan Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Dan disinilah nanti kita melihat akan demikian sengit nanti perseteruan Pilpres 2024 ini dibandingkan 2019 lalu. Coba nanti kita perhatikan begitu. Sahabat BN, sekali lagi, sakit hati, luka hati yang dirasakan oleh Megawati ini sulit obatnya. Sulit sekali obatnya. Apakah mungkin nanti PDIP atau Ganjar Mahfud akan bergabung dengan Anies Caimin jika sempat nanti Pilpres sampai ke putaran kedua? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja ini terjadi. Andaikan nanti Anies Caimin maju ke putaran kedua melawan Prabowo Gibran, bukan tidak mungkin PDIP akan bergabung dengan Anies Caimin, mendukung Anies Caimin untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Sebab ini sangat menyakitkan sekali kelihatannya bagi PDIP dan bagi Megawati. Bayangkan kebaikan PDIP atau Megawati kepada Jokowi dan keluarganya. Mulai dari Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode, menjadi gubernur DKI setengah periode, menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, anaknya Gibran menjadi wali kota Solo, menantunya Bobi menjadi wali kota Medan. Semuanya itu dukungan penuh rekomendasi dari PDIP. Tetapi sekarang tiba-tiba Jokowi bergabung dengan musuh bebuyutan PDIP. Kalaulah boleh kita menarik ke belakang, membalik kembali lembaran-lembaran sejarah lama, kita akan menemukan bahwa persaingan antara Megawati atau PDIP dengan Prabowo Subianto secara politis bukan hanya dikarenakan Prabowo punya Partai Gerindra, Megawati di PDIP, dan Prabowo sekarang ini mengambil kader PDIP untuk cawapresnya. Bukan itu saja, tetapi jauh ke belakang sebelum ini kita akan menemukan bahwa Megawati dan PDIP telah punya perseteruan yang begitu tampak sengit dan menyakitkan bagi Megawati sejak lama. Kita tahu bahwa di era Orde Baru, Prabowo Subianto sangat berperan penting di dunia TNI. Prabowo di era Orde Baru adalah mantunya penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto. Prabowo pernah menjadi Danjen Kopassus, pernah menjadi Pangkostrat. Prabowo adalah pemegang pasukan-pasukan elit di era Soeharto. Saat itu kita tahu bahwa PDI sebelum menjadi PDIP ketika dipegang oleh Megawati sungguh sangat-sangat tersiksa waktu itu. Secara politis kita tahu bagaimana Megawati dipelantingkan, disingkirkan oleh
oleh penguasa Orde Baru di saat Kongres PDI di Semarang, di saat Kongres PDI di Medan. Tentu kita tahu waktu itu. Kita mendengar waktu itu untuk mengalahkan Megawati pada Kongres di Semarang, pada Kongres di Medan itu, agar dimenangkan Kongres itu oleh Suryadi. Anggota-anggota TNI malah dimasukkan dari daerah-daerah sebagai utusan yang menyamar mengatakan dia dari PDI daerah-daerah. Begitu benar waktu itu sakitnya yang dirasakan oleh Megawati. Dan tentu saja sampai saat ini peristiwa-peristiwa menyakitkan, dan sampai malah kepada peristiwa penculikan, dan malah sampai kepada peristiwa yang sangat-sangat mengenaskan, peristiwa 27 Juli yang menghancurkan dan menelan banyak korban di kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, di era Orde Baru itu. Itu menyakitkan sekali. Bukan rahasia lagi bahwa peran TNI yang kala itu disebut ABRI sangat besar di dalam penyerangan terhadap kantor PDI yang kala itu dikuasai oleh Megawati. Sampai sekarang Megawati pasti tidak akan lupa dengan itu. Sehingga bisa kita katakan, sebaik apapun hubungan Megawati dengan Prabowo, sehingga sampai Megawati berpasangan dengan Prabowo pada suatu kali Pilpres, kita yakin Megawati tidak akan 100% baikan dengan Prabowo. Kita yakin paling-paling 50%. Paling-paling 50%. Dan ketika terjadi persoalan sekarang ini, waduh, tentu luka lama itu akan kembali berdarah dan akan kembali merasa perih pada diri Megawati. Karena itu dapat kita simpulkan bahwa bagi Megawati sekarang ini, bagi PDIP sekarang ini, yang bisa jadi yang penting bukan Prabowo Gibran. Pokoknya asal jangan Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 2024 ini. Bagaimana jika seandainya Anies Baswedan Caimin yang maju ke putaran kedua melawan Prabowo Gibran? Ini kita berandai-andai. Kemungkinan PDIP akan mendukung Anies Caimin dibandingkan mendukung Prabowo Gibran. Sebab dengan Anies Caimin boleh dikatakan Megawati tidak ada punya persoalan. Tidak ada punya persoalan. Apalagi PDIP dengan PKB selama ini kita melihat sepertinya dua orang yang bersaudara. Ini punya sejarah lama semenjak dari Gus Dur sampai sekarang. Karenanya besar atau bisa jadi akan bergabung kekuatan PDIP dengan kekuatan koalisi perubahan nanti. Apalagi tanda-tandanya ke arah itu kita mendengar beberapa hari belakang ini Sekjen PDIP Kristianto berupaya untuk melakukan komunikasi dengan koalisi perubahan. Ini merupakan tanda-tanda ke arah itu. Menarik mungkin fenomena ini, dan tentu saja sangat menarik. Sekali lagi kita melihat pertempuran politik pada Pilpres 2024 ini jauh lebih sengit dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Jauh lebih sengit.
Ini persoalan harga diri bagi PDIP, harga diri bagi Megawati, harga diri bagi kader-kader PDIP. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.